di Magelang, pulangnya lewat Karangtritis. Paling nggak enak jadi artis di Pamulang, diundang acara pasti gratis. Makanya jangan jadi artis di kampung dewek. Kita nggak datang dibilangin belagu, kita datang ya dapur juga kan perlu ngebul. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini acara Halaqah Seni Budaya Islam di Kota Tangerang Selatan ini bisa kita laksanakan. Salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan langsung saja. Saya sebagai moderator, kita akan bicara tentang seni Islam. Dan narasumber kita ini narasumber yang sangat luar biasa. Ini adalah orang-orang yang selalu konsen di bidang seni budaya. Jadi Bu, yang namanya seni itu dalam agama Islam juga itu sebenarnya agama yang semuanya udah sangat berbau seni. Al-Quran juga kalau kita baca kitab suci kita, itu kalau bacanya kayak baca koran mungkin gak enak kali ya. Tapi karena dibaca dengan irama, ada mahraj yang benar. Al-Quran juga sebuah seni. Coba juga kalau ajan Bu, ajan kalau nggak ada seninya, itu saya yakin orang nggak mau datang ke masjid atau musola ya. Kan kalau ajan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak kita. Coba kalau ajan nggak pakai seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kayak nenek-nenek yang punya duit. Nah, itulah sebuah seni. Islam sendiri sudah mengajarkan seni sejak Islam itu diturunkan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung saja mendengarkan narasumber kita yang udah 2 orang datang ini. Yang pertama ini narasumber kita, orangnya ganteng, mukanya nggak jauh-jauh beda dengan muka saya. Beliau ini adalah seorang seniman dan sekarang itu sudah menjadi seorang yang sangat alim. Ini adalah Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayam Denda Kusuma. Ini ada nama dendanya, belakangnya benar. Ada denda ini. Hah? Denada ya? Bukan denda ya? Oh kirain denda, lagi nama orang denda. Emang ini punya apaan sampai denda begitu? Denada, ini salah tulis ya. Ya, yang kedua ini adalah Agam Pamungkas Lubang. Ya, baiklah, kita akan mendengarkan paparan yang pertama di pagi hari ini yang langsung disampaikan oleh kakanda saya Bang Dik Doang. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kang Dik. Boleh tepuk tangan yang ikhlas buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantas dipuji hanya Allah, yang pantas diteladani hanya Rasulullah. Tidak penting sebenarnya menjadi orang penting, tidaklah terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hamba Allah. Kita berdoa sekali lagi, khusus doa ini tidak menyuruh Allah, tapi kita memasrahkan diri kita dalam permohonan ini agar kelak kita semuanya menjadi para kekasih-kekasih Allah. Dia Maha Kaya. Kalau doa kita diterima, kita tidak mungkin dimiskinkan. Dia Maha Melindungi, tidak mungkin kita tidak dilindungi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kulli syai'in khalil, ya musawwir, ya mutakabbir, ya sabba, ya bari, ya ghafar. Allah jadikanlah orang-orang yang bersamaku ini telah menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Berikanlah surga yang terbaik, surga di pangkuan-Mu ya Allah. Bisa mencinta Rasulullah, bisa menatap cahaya di atas cahaya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Jadi ilmu pun juga ada 2, ilmu bulan dan ilmu matahari. Ulangi. Ilmu bulan itu ada orang ngomong di depan, ibu tuh mengukur-ngukur. Bapak tuh nanya ini dalilnya apa?
seolah-olah dia benar ya. Yang ditanya pun sebenarnya dia mengukur-ukur, kiai gua, guru gua nggak ngajarin begitu. Itulah ilmu bulan, ilmu kesombongan. Seolah-olah dia mampu menerangi kegelapan, padahal cahayanya yang mendapatkan pantulan dari matahari. Nah, istighfar dulu. Teruskan niat kita datang ke sini lillahi ta'ala aja. Selebihnya itu yang pisang tadi itu bonus dari Allah. Saya menginginkan semua peserta yang ada di sini memiliki ilmu matahari. Ilmu apa? Ilmu matahari itu siapapun yang ngomong, gak dikenal mau berpangkat atau tidak berpangkat, dia ikhlas aja dengarnya, ikhlas aja. Dia gak sibuk dengan HP-nya. Ibu tahu ya? Ini HP, ulangi. Ayo bapak-bapak juga. Ini HP. Anda harus tahu nomor-nomor yang Anda akan hubungi baru bisa berhubung. Ya, dulu ibu saya tidak punya HP sama sekali. Ya. Saya tertabrak beca di Menteng Atas, Kalimalang, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Kok ibu tahu ya? Dia tidak punya HP ya. Jadi dia punya apa? Hati. Ulangi. Ulangi. Ini buatan manusia, hati buatan Allah. Canggih mana? Canggih mana? Bapak-bapak bantu jawab ya. Allah ya Basir, ya Sami, ya Maha melihat dan mendengar. Canggih mana HP sama hati? Apa? Hati atau HP? Kalau canggih hati, Anda sekarang lebih sering menggunakan HP atau hati? HP. Istighfar dulu. Gak mungkin saya lagi ngomong begini, saya melihat di sana lagi sibuk ngomong. Hidup Anda belum selesai. Anda punya istri, punya suami, bimbang dan ragu dengan keberadaan, kirim Al-Fatihah. Anak-anakmu ada berapa? Kirim Al-Fatihah. Apa hebatnya Allah kita sembah? Kalau gitu Allah gak hebat. Segala sesuatu yang tidak bisa kita urus, kita serahkan kepada Allah. Sekarang kau ada di sini, jasadmu di sini, ruhmu di sini, menetaplah di sini. Barang siapa yang mendengar dengan ilmu matahari, dia ikhlas. Habis dengar dia pulang, dari pagar naik angkot, dari angkot dia jajan, pulang sholat, tidur, bangun, mandi dan lain-lain. Keesokan paginya terjadi keajaiban. Karena dia ikhlas, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya, yang baik itu menjadi ilmu. Jadi gak usah dicatat. Kalau omongan saya tidak baik, ibu keluar pagar sudah lalai pasti. Nah, yang baik itu tidak semuanya menjadi ilmu, tidak menjadi cahaya. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Kalau orang ilmunya dapatnya dari cahaya nurnya al-alim, maka ada qalbunya, tumbuh pohon cinta atas nama Allah, lalu akarnya menghujam atas nama-nama Allah, asmaul, lalu pohonnya tumbuh melebihi raganya sendiri. Sehingga orang yang ada di depanku ini, dia tidak hanya menyintai keluarganya, tapi dia sanggup menyintai yang bukan keluarganya. Kalau nggak nih, kita nih sia-sia ini. Ibu namanya siapa? Elia. Andai kau istriku, kita menikah dan kita punya anak, kau menjaga anakku, anak kita. Bagiku kau tidak ada kelebihannya. Wong ini anak kita kok. Tapi kalau kau mampu menyintai anak-anak orang lain, bagiku kau bukan hanya orang yang pantas kucintai, tapi kau adalah makhluk yang wajib hidup di atas muka bumi ini. Paham? Jadi nggak mungkin acara ini agak mampu menerjemahkan apa yang kita bicarakan kalau dia bukan cahaya di atas cahaya yang dipantulkan dari sumbernya. Maka agam narji dimanapun dia berada, rame tempatnya. Dia mau bikin sholawatan, dia mau bikin maulidan, nggak usah bikin proposal, orang udah dengan kirim. Maka
kirim bingkisan, kirim dana itu. Sekarang kita harus mengemis. Siap ya? Angkat tangannya semua, sentuh hati. Bismillah ya. Nanti tadi udah buka tentang seni ya. Seni itu apa Ibu? Bapak? Jadi seni itu apa Ibu? Keindahan. Kan gampang. Keindahan. Seni itu keindahan. Keindahan itu awalnya sudah ada di surga. Lalu dia jatuh terpercik menetes ke bumi. Awalnya bumi itu indah, lalu terkontaminasi dengan keberadaan manusia. Al-Baqarah sudah menjelaskan itu. Malaikat sudah protes itu. Bahkan dia mengakui keberadaan dirinya adalah Tuhan. Maka turunlah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi Bu, seni dan kitab duluan mana? Ya lucu dong kalau ada agama lama-lama menyingkirkan tentang seni. Suku Inka membunuh musuhnya, memakan dagingnya, meminum darahnya. Masuk seni keindahan melalui tarian. Dia memeluk agama Inka. Bayangkan seni mampu mengubah akhlak seseorang. Orang Yunani parah Bu, menyembah patung-patung. Masih ada tuh di Romawi, di Kolosium. Tapi begitu masuk seni skenario, teater, orang memeluk agama Yunani. Injil dengan tarik suara, dia memasuk agama Kristen. Islam begitu masuk seni kaligrafi. Saya mau tanya, ada nggak seni tulisan melebihi seni kaligrafi? Jawab. Kalau kanji, huruf kanji dari Cina itu dengan tarikan kuasnya itu luar biasa. Tapi kita asyhadu alla ilaha illallah itu bisa disambungin Pak. Tetap orang membacanya asyhadu alla ilaha illallah. Luar biasa. Karena ada pakemnya di sini. Orangnya makannya daging, hidupnya di gurun yang tandus, ngomongnya kasar. Begitu ada masuk seni membaca ayat suci Al-Quran. Ada nggak di dunia ini kitab yang bisa dilombakan karena keindahan pembacanya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi lucu kalau sekarang tentang keindahan harmoni, nada, tiba-tiba musik itu haram. Sementara dia megang HP, di dalamnya dia mendownload sesuatu yang pornografi. Lalu besar. Kita tidak akan bersengketa di situ, tapi pikirkanlah baik-baik. Seni. Nah orang ini kalau hebat tidak lantas disebut seniman. Saya ini bukan seniman. Ini bukan seniman. Itu bukan seniman. Kalau dia jago mahat, dia disebut pemahat. Kalau dia jago melukis disebut pelukis. Terus kalau dipanggil seniman, tiba-tiba ada di persimpangan jalan ada orang pakai pakaian silver di dalam mobil ngomongin itu. Nah jangan jadi seniman tuh begitu. Itu bukan seniman. Seniman itu nih, no. Siapa seniman itu? Seni dan man. Seni itu keindahan, man itu dikatakan manusia karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Saya ulang ya, ini biar kita menyatukan persepsi kita di Tangerang ini yang seniman yang gimana sih modelnya. Saya ulang ya, seni itu keindahan, man itu dikatakan manusia karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Dia punya iman, tapi nggak ada kerjaan, lama-lama rapuh juga dia. Jadi dengan kata lain Bunda punya warung UMKM terpaksa karena Anda tidak wajib mencari nafkah secara Islam perempuan. Cuma gara-gara suami di PHK,
Anda bikin warung kecil, lalu tidak diplur, dibikin biopori, rumput tumbuh di situ, gak jauh dari situ ada tanaman besar memayungi warung Anda. Saya datang, saya mesen, saya sholat dulu, tempat sholatnya bagus, tidak pesing, jauh dari tempat orang kencing. Terus begitu saya nunggu, saya lihat kearifan lokal dijaga. Ibu pun seniman. Ada seorang ustaz pandai berbicara, akhlaknya bagus, gimana bagus, tapi nanam pohon aja enggak di rumahnya. Anda lupa kalau Rasulullah itu seniman. Tapi dia tidak bisa dibilang seniman, karena dia bukan hanya mempercantik keindahan Madinah, tapi dia mempercantik seluruh isi hati manusia. Setuju nggak? Ya, jadi kalau dia dibilang seniman, dia sudah terasa dengan bakat melawaknya, dia membuat kemaslahatan bagi orang sekitar, keluarganya sakinah, nyaman, tentram, damai, tenang, sejahtera, maka mawadah, mampu mewadahi lingkungannya. Wadah tahu ibu? Terasa begitu nanti tinggal di komplek itu, di ujung burung dimanapun, dia adalah mukmin sejati. Siapa dia mukmin? Orang yang sudah naik kelas dari muslim. Dari Adam sampai Isa itu muslim. Orang yang dengan ucapan dan kedua tangannya memberikan keselamatan bagi dirinya. Tapi karena dia sudah naik kelas, turun Al-Quran, ada Rasulullah, jangan muslim lagi, tapi mukmin. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, mukmin. Al-Muslim nggak ada nama Allah. Lu siapa mukmin itu? Dia adalah orang yang dimanapun dia berada menyenangkan hati orang lain. Jabatan orang lain tidak dicuri, kedudukan orang tidak dirampas. Siapa di sini pemimpinnya? Ternyata dia seorang seniman. Bukan karena dia pintar lukis, bikin fotografi, Anda terkecoh. Ada buru-buru mengakui bahwa diri Anda adalah seniman. Bukan. Ya Pak ya. Jadi kita harus sepakati dulu dalam pembicaraan kita ini, agar ke depan kita tahu apa tujuan kita. Jadi Budi nanti walaupun mungkin sudah di atas 50, dengan caranya Anda bisa menjadi seorang seniman. Anda membuat keindahan di halaman depan rumah Anda. Itulah cukup patuh rumah dan kiri. Kenapa saya repot-repot ya? Bapak juga ya. Bapak apa kerjanya? Guru. Guru adalah orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya berpijak di belahan bumi namun Allah ridho karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ilmunya mau diamalkan peroleh, dan insya Allah karena ilmunya semakin mendekatkan dirinya pada Allah. Tapi kekurangan dia satu. Dia mengabdi jadi guru. Jangan mengabdi jadi guru, mengabdilah kepada Allah, jalannya menjadi guru. Maka cara kamu menjadi orang kaya gampang. Ikhlas kamu mengajarnya, penuh dengan keindahan, tapi di rumah kamu harus berdagang. Maka seluruh pintu keberkahan kamu berpindah keberkahannya melalui perniagaannya, dagangnya, terusin ngajarnya, jangan pernah putus. Jadi sekali lagi guru, kalau mengabdi jadi guru, saya katakan selamat datang penderitaan. Sabar itu nama Allah As-Sabur yang ke-99. Saya tutup. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Saya tutup nih dengan sesuatu yang diriwayatkan banyak sahabat. Ini rahasia kehidupan kita. Kita sudah menguak rahasia ini, kelar nanti. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Nama Allah gak kurang kok Bu.
kita aja 99 nggak hafal, tapi 100 itu kita yang melengkapi dengan kehadiran kita. Tidak begitu saja hidup dan mati. Contoh, Abu Bakar julukannya apa? Asidik. As-Sabur 99, Asidik jadi 100, dia penghuni surga. Isa apa? As-Sabur 99, Al-Masih yang terkasih masuk surga. Ada di Aisyah. Yang berikut, Rasulullah apa? Alamin, jelas dia penghuni surga ya Bu. Sekarang Ibu pasti mati nggak? Pasti. Bapak pasti mati. Nah, al apa nanti kalau udah mati? Al-Ikhlas. Ulangi. Nah, jadi Ibu boleh mati kalau sudah ada al-Ikhlas dalam dirinya. 1400 tahun yang lalu yang tersirat dan tersurat masih kita ingat. Karena siapa dia? Perwakilan dari Fatona, Tablik, Amanah, dan Sidik. Baik, itu aja sebagai buka dimanya Ibu ya. Ya, angkat tangannya lagi. Semuanya, mudah-mudahan yang angkat tangannya Allah terhindar dari penyakit stroke. Ayo dilusin. Ikhlas. Ada yang nggak bayar utang udah bertahun-tahun. Suami selingkuh, kata Allah tolak kekasihku. Aku tidak akan pernah menangis kecuali cintamu telah hilang dari diriku. Ikhlaskan. Dapat yang terbaik insyaallah. Terima kasih. Saya bertutup dulu dengan salam karena ada guru saya. Ini guru benar-benar nih Bu. Guru di mana dia kalau kita berdagang cari tempat di pinggir jalan. Bagi dia sudah selesai itu. Dia dagangnya di dalam komplek, jualan tokonya di dalam kamar. Jadi yang lihat hanya orang-orang yang beriman saja. Terima kasih ya.